Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Tara Slime Dataken volume 23 part 8. Karena volume 23 ini dikabarkan menjadi volume terakhir, kalian pasti sangat penasaran bagaimana akhir dari cerita serial Tensura ini. Tapi jika kalian belum menonton volume sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan datangnya Milim dan Chloe yang meredam rasa keputusasaan di medan perang. Dan kita juga diperlihatkan misteri munculnya Divine Ancestor Twilight Valentine di hadapan Raja Iblis Ruminas. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Altima dan Swim sedang bermain kejar-kejaran di dalam dimensi Egg Ampervious Gate atau benteng 8 gerbang milik Felgreen. Meskipun Swim memiliki kekuatan penghancur yang sangat berbahaya, tapi Altima dapat dengan mudah membaca setiap serangannya. Sebenarnya, Swim adalah monster pelarian Ivarats yang paling ganas dan tak tertandingi. Ia juga memiliki berbagai macam serangan yang beragam. Salah satunya adalah serangan langsung dengan menabrakkan tubuh raksasanya ke arah target. Tapi itu sama sekali tak berguna di hadapan Altima yang sangat lincah. Selain itu, ada juga serangan Spirit Torpedo yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Itu adalah serangan torpedo yang mampu melacak dan mengunci targetnya secara otomatis dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya sehingga menjadi serangan yang mematikan. Tapi sayangnya, Ultima dapat mengatasi itu dengan menciptakan tubuh tiruan sebagai umpan. Karena tubuh tiruan yang dibuat Ultima hanya berupa gumpalan energi magis tanpa kekuatan tempur, sehingga dapat dibuat sebanyak mungkin. Dan karena serangan Spirit Torpedo tidak mempan, Swim sudah tidak sabar dan berniat menghancurkan Ultima. Swim kemudian akan menggunakan serangan Quantum Splash yang memiliki daya hancur tipe area yang sangat destruktif. Swim biasanya menggunakan serangan ini untuk menghancurkan sistem bintang menjadi ketiadaan. Sejauh pengalaman Swim, tidak ada yang pernah mampu menahan serangan satunya ini. Dan seketika itu juga, serangan Quantum Splash itu pun ditembakkan. Dan duar. Begitu Swim melepaskan serangan itu, tiba-tiba ia mendapat hadiah dari Ivarats dan berevolusi menjadi humanoid. Dan pada saat ini, sebuah ledakan dahsyat telah menghancurkan dimensi Egg Ampervious Gate yang mengurung Swim dan Ultima. Bahkan saking kuatnya serangan itu, ruang dimensi itu tak mampu menahan ledakan hingga akhirnya bocor dan meledakkan daratan. Beberapa detik sebelum ledakan itu terjadi, Ultima memberikan peringatan pada orang-orang di sektor selatan untuk bersiap menghadapi ledakan. Menanggapi itu, Veyron, Zonda, dan 200 anggota Black Number langsung mengaktifkan sebuah barrier untuk melindungi orang-orang. Bahkan Felgreen juga bertindak untuk meminimalisir ledakan di dalam dimensinya. Dan berkat kerjasama itu, ledakan dahsyat itu pun tidak banyak memakan korban jiwa. Di satu sisi, Felgreen yang melihat serangan destruktif yang sangat dahsyat itu pun sampai berkeringat dingin. Jika serangan Swim itu terjadi di luar dimensi Egg Ampervious Gate, kerusakan skala besar tidak akan bisa dihindari. Swim kini muncul dari puing-puing bangunan yang roboh dengan ekspresi datar. Meskipun Swim juga terkena dampak serangannya sendiri, tapi ia masih baik-baik saja. Bahkan sekarang, Swim telah berevolusi dan berubah wujud menjadi humanoid. Dan uniknya, wujud humanoid Swim ternyata mirip dengan postur Ultima. Keduanya memiliki wajah yang sama-sama menggemaskan. Jika Ultima menguncir rambutnya ke samping, Swim kini membiarkan rambutnya terurai sampai ke pinggang. Dan jika diperhatikan dengan teliti, di sekitar rambutnya terdapat beberapa tentakel. Dengan paras seperti gadis muda, Swim kini memancarkan aura yang luar biasa. Kekuatannya kini telah meningkat secara drastis. Sedangkan Ultima kini terluka parah hingga compang-camping tak karuan. Seragam militer kebanggaannya kini banyak yang sobek-sobek seperti gembel.
Veyron kemudian mendekat dan bertanya apakah Nona Altima baik-baik saja. Namun ketika Veyron melihat sorot mata tuanya itu, ia langsung pergi menjauh. Itu karena Altima kini sangat marah. Altima kemudian melepaskan aura membunuhnya dan berkata, "Sialan, kau benar-benar membuatku terluka sampai seperti ini. Bahkan seragam favorit hadiah dari Rimuru sama sampai dibuat compang-camping begini. Sepertinya kau ingin mati ya." Sedangkan di saat yang sama, pasukan bantuan yang dipimpin Benimaru kini telah tiba di medan perang bagian selatan. Di saat beberapa dari mereka tiba di sana, mereka merasakan aura membunuh Altima yang mengerikan dan hampir mengira jika itu musuh. Berkat kepemimpinan Hakuro, mereka tidak membuat kesalahan bodoh dengan menyerang Altima. Jika mereka tidak sengaja menyerang Altima, maka habislah mereka. Di sana terlihat Ultima telah menatap Swim dengan niat membunuhnya. Tapi terlihat jelas perbedaan kekuatan di antara mereka. Jika diukur berdasarkan eksistensi poin, Swim memiliki EP 20 kali lipat lebih besar dibanding Altima. Menurut data dari volume 16, eksistensi poin Altima itu sekitar 2,6 juta. Jika EP Swim itu 20 kali lipat dari Altima, maka EP Swim itu sekitar 52 atau 53 juta. Dengan perbedaan sejauh itu, semua orang berpikir bahwa pertarungan mereka sama sekali tidak seimbang. Tapi tidak dengan para bawahan Altima. Para bawahan Altima justru merasa kasihan dengan Swim yang telah membuat tuannya marah. Dan pada saat itulah, pertarungan sengit di antara Altima dengan Swim itu pun dimulai kembali. Seketika itu juga, Swim melesat dengan cepat menyerang Altima. Dengan pengetahuan Ivars yang telah dibagikan padanya, Swim kini menyerang dengan tinjunya seperti layaknya manusia. Pukulan demi pukulan pun dilepaskan. Namun betapa mengejutkannya, Altima dapat menahan semua pukulan itu dan menghantamkan serangan balik. Melihat dirinya terkena serangan balik, Swim sangat terkejut. Itu karena ini adalah pertama kalinya ia mendapat serangan balasan. Padahal sejatinya, ia adalah entitas yang sangat kuat dan jauh lebih kuat dari makhluk lainnya. Tak peduli sebanyak apapun musuhnya, Swim dapat menghabisinya dengan mudah. Tapi ia tak menyangka akan ada sosok kecil seperti Altima yang mampu melancarkan serangan balik pada dirinya. Swim kemudian melepaskan aura iblis yang luar biasa dan langsung menyerang Altima dengan pukulan kuatnya. Meskipun Altima terkena pukulan kuat itu, tapi Altima dengan tenang memanfaatkan momentum itu dan melancarkan serangan balasan. Pukulan demi pukulan pun terus dilancarkan. Mereka pun saling jual beli serangan satu sama lain. Dengan level seni bela diri dari Altima yang sekarang ini, ia telah melampaui level Damrada. Altima tersenyum jahat dan berkata, "Kau akan menyesal karena telah membuatku marah." Scene kemudian berpindah ke tempat Ruminas yang sedang mengawasi semua area medan perang. Ruminas kini terbang di udara dengan anggun tanpa menunjukkan rasa lelah sedikit pun. Ia secara teratur mengaktifkan sihir Century Resurrection untuk memulihkan dan menghidupkan para prajurit yang sedang bertarung. Ruminas bahkan mengubah medan perang ini menjadi tempat suci dan memaksimalkan semua efek sihir yang dilepaskan oleh para pejuang di medan perang. Tanpa diketahui siapapun, Ruminas sebenarnya menanggung beban yang tak terbayangkan. Dengan menyembunyikan rasa sakitnya, ia terus mendukung para pejuang. Bahkan ia terus mengawasi medan perang dan memberikan dukungan jika ada sektor yang runtuh. Di sektor bagian selatan, Ruminas melihat Altima yang bertarung dengan baik. Namun di wilayah bagian barat, situasi masih belum terkendali. Meskipun Sion ikut serta dan berperan besar, tapi situasi di sana masih belum membaik. Sedangkan Benimaru yang baru saja datang di medan perang kini terlihat sangat bersemangat. Itu karena Benimaru telah mendengar kabar kembalinya Rimuru sama. Dengan semangat Benimaru yang berkobar, semua orang dengan patuh mengikuti arahan Benimaru tanpa mengeluh. Ruminas yang melihat kepemimpinan Benimaru itu pun sangat kagum. Namun kekaguman Ruminas hanya sampai di situ saja, karena pada saat ini Ivars sudah mulai bergerak. Jika Ivars sudah bergerak, bahkan strategi apapun akan sia-sia di hadapannya. Yang tersisa hanyalah keputusasaan. Tapi di saat yang sama, bantuan yang tak terduga juga telah tiba. Milim tertawa dan berkata, "Hahaha, maaf sudah membuatmu menunggu lama, Ruminas." Ruminas sangat senang dan menjawab, "Sepertinya kau sudah sadar ya, Milim."
Selain Milim, bala bantuan lain juga telah tiba. Mereka adalah Yuki, Laples Cagalli, Raja Iblis Leon, Kaisar Elmesia bersama Sylvia dan pasukan Magusia. Meskipun Ruminas tidak mengenalnya, tapi Zalario juga ada. Dan seseorang yang membuat Ruminas sangat bahagia adalah kedatangan pahlawan Chloe. Cahaya pertempuran yang tadinya redup kini mulai bersinar terang berkat kehadiran mereka semua. Dengan datangnya mereka semua, Ruminas merasa bahwa peluang kemenangan masih cukup besar. Chloe tersenyum pada Ruminas dan mengatakan bahwa ia senang datang tepat waktu. Ruminas mendapatkan semangatnya kembali dan menjawab, "Benar sekali, jika kita menyatukan kekuatan kita, lawan apapun pasti bisa kita hadapi." Di satu sisi, Veldora mengatakan bahwa ia juga ada di sini. Tapi karena Ruminas masih kesal dengan Veldora, Ruminas pun mengabaikan kadal jahat tersebut. Dan segera setelah itu, masing-masing dari mereka kemudian menyebar ke medan perang. Milim berkata, "Ruminas, serahkan saja yang paling berbahaya itu padaku." Milim sangat senang dan langsung melesat ke arah Ivarats di medan perang bagian timur. Chloe kemudian mengikuti Milim dan mengatakan bahwa ia akan membantu Milim. Chloe kini bertekad untuk mencegah kehancuran masa depan yang diakibatkan Ivarats. Meskipun Ruminas tak tahu sejauh mana Chloe dapat melihat masa depan, tapi ia tetap percaya pada perkataan Chloe. Dengan kombinasi Milim dan Chloe, Ruminas yakin bahwa mereka pasti bisa mengatasi musuh apapun. Sedangkan di satu sisi, Yuki, Cagalli, dan Laples kemudian pergi membantu Mai Furuki yang sedang kesulitan melawan Habataki di medan perang bagian utara. Karena Altima masih mendominasi pertarungan melawan Swim di medan perang bagian selatan, maka yang tersisa adalah di medan perang bagian barat. Ruminas kemudian menatap tajam Veldora dan menyuruhnya untuk menghadapi Kakeashi. Melihat tatapan Ruminas yang kesal, Veldora pun langsung mematuhinya dan pergi ke medan perang bagian barat. Ruminas kini melihat Sion yang dibantu dengan Gupta dan Rangga sedang kesulitan melawan Kakeashi. Kakeashi memanglah kuat, tapi dia bukanlah tandingan kadal jahat Veldora. Meskipun Ruminas sangat kesal dengan Veldora, tapi ia percaya dengan kemampuan Veldora. Sedangkan untuk Leon, Zalario, Elmesia, Sylvia, dan pasukan Magus, mereka kemudian dikerahkan di semua area medan perang untuk membantu membasmi gerombolan monster kriptid yang terus bermunculan tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, Ruminas merasa bahwa semuanya sudah berjalan dengan lancar. Namun setelah semua orang pergi, Ruminas tiba-tiba merasakan hawa dingin yang merayap di sekujur tubuhnya. Ruminas yang merasakan hawa keberadaan seseorang itu pun bertanya, "Kau siapa?" Dari balik asap tebal, muncul seorang pria tampan dengan baju merah dan sepasang mata yang mirip dengan Ruminas. Ya, pria itu tak lain dan tak bukan adalah Divine Ancestor Tualek Valentine. Padahal seharusnya, Tualek sudah dibunuh Carrera dengan tembakan Judgment Bullet. Tapi entah kenapa, dia kini masih hidup. Ruminas mendecakkan lidahnya dan berkata, "Cih, kau rupanya masih hidup." Tualek tersenyum dan menjawab, "Tentu saja aku masih hidup. Membuat backup Nucleus Heart dan memori atau ingatan itu adalah hal dasar. Meskipun butuh waktu untuk bangkit kembali, tapi aku menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jadi itu tidak masalah. Dan kau adalah mahakarya terhebatku. Aku tidak akan membiarkanmu melampauiku dengan mudah." Setelah mengatakan itu, Tualek memutar-mutar senjata Origin Blood yang ia pegang di tangannya. Origin Blood adalah senjata tombak yang dimiliki Jahil sebelumnya. Ruminas yang mendengar itu pun sangat kesal, tapi ia tidak meragukan fakta bahwa dia masih hidup. Meskipun terkejut, Ruminas adalah orang yang paling tahu betapa merepotkannya Divine Ancestor Tualek Valentine. Ruminas pun menahan perasaan jengkelnya dan mulai memikirkan cara untuk mengatasinya. Ruminas merasa bahwa Tualek pasti sudah menyingkronkan ingatannya ke dalam senjata Origin Blood sejak awal. Bahkan saat Jahil masih hidup, Tualek seharusnya bisa merebut tubuhnya jika dia mau. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Tualek pasti punya masalahnya sendiri. Jadi gini cuy, seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, Tualek telah merubah Nucleus Heart miliknya menjadi bentuk informasi yang sempurna dan bersemayam dalam diri Velzar dalam bentuk manas. Tualek bahkan yakin bahwa ia telah mencapai keabadian yang menurutnya sempurna. Tapi tanpa diduga-duga, ia dapat dibunuh oleh Carrera.
Situasi yang terjadi sepertinya di luar ekspektasi Tuareg. Ia bahkan hampir lupa dengan keberadaan backup yang ia tinggalkan di dalam tombak Origin Blood yang ia titipkan pada Jahil. Dengan adanya backup dirinya pada senjata Origin Blood, Tuareg akhirnya bisa hidup kembali. Walaupun keabadian sempurna Tuareg telah hilang, tapi skill Ultimate Evil King Angramanyu yang merupakan otoritas yang ia peroleh masih ada. Meskipun tubuh Tuareg yang sekarang bukan berasal dari Pseudo Dragon Body atau tubuh True Dragon, tapi entah mengapa ia memancarkan hawa keberadaan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, begitulah penjelasan singkatnya yang tidak diketahui Ruminas. Di sini Ruminas terus waspada saat merasakan hawa keberadaan Tuareg yang benar-benar luar biasa. Ruminas juga bertanya-tanya, kenapa Tuareg ada di sini? Bukankah seharusnya dia sudah terbunuh? Jadi kenapa dia masih hidup? Untuk apa dia datang ke sini? Dan apakah dia teman atau lawan? Meskipun banyak pertanyaan di benak Ruminas, tapi ia tetap tidak goyah. Ruminas kemudian memanggil pedang Nigros dan langsung melepaskan tebasannya. Mati kau, Melt Slash. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。